Kita lihat dulu biogas ini seperti apa, lalu
membedakan dengan jadi saya coba bisa. Terima kasih selamat. Jadi nggak ngawur. Ini life cycle dari produk. Biasanya di awal produk itu baru di launching biasanya banyak problem, kemudian kita bisa mengetahui kesalahan sehingga dia langsung kegagalannya dia tambah kemudian dia rata tidak banyak problem, kemudian di akhir rasanya dia mulai melihat lagi kegagalannya atau kegagalannya. Jadi life cycle dari satu produk rata-rata seperti itu, dan data menunjukkan bahwa usia itu bukan satu cara untuk memprediksi kerusakan dari suatu alat, khususnya actuator. Jadi kondisi ini yang sebisa mungkin kita mendapatkan data dari aktuatornya tersebut. Nah, kita sering dengar revolusi industri 4.0, kemudian Internet of Things atau Industrial Internet of Things. Jadi data menunjukkan semakin banyak instrumen ini yang terhubung dengan internet. Nah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bursa Akun Indonesia saya usulkan pada upaya ini dilakukan bukan hanya karena perjanjian internasional semata, tetapi untuk menghadirkan Masih ada busa ini
Keren. Mana, Pet? Keluar dari sini juga bisa. Lebih cepetan sini ya? Tapi nggak tahu lo mau kemana. Enggak, pokoknya keluar ke sini ya? Ya. Tapi jarang kan orang ke situ. Lo mau ketemu orang? Enggak, dia mau ke kantor dulu. Oh, mending dari sini. Oh, jauh jalannya. Gue di sini aja. Enggak. Dari Icon Green akan memaparkan mengenai hal ini di plenary hall ini. Monggo Bapak Rahmat Priyo Ando dipersilakan ke panggung. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai saya mau nasi ketan tambah ragi, bawa pulang ragi dari Minahasa. Bersama kita mencari solusi, menjawab peluang dan tantangan solar energi di Indonesia. Saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Priyo Ando. Saya adalah direktur dari Icon Green. Jadi next. Icon Green ini adalah anak perusahaan tersendiri dari Icon Plus. Nah, kira-kira sedikit cerita dulu latar belakangnya ya. Kira-kira tahun 2022 PLN menata ulang bisnisnya menjadi empat kita menyebutnya subholding. Subholding pertama itu subholding yang berkaitan dengan energi primer, yaitu energi primer Indonesia. Kemudian dua subholding lain adalah subholding kita, yaitu NPWP, dan yang keempat subholding keempat adalah Icon Plus. Kita menyebutnya subholding Biopower. Saat itu plus berubah dan tadinya hanya bisnis di connectivity dan ICT, mulai merambah bisnis baru yang kita menyebutnya tadi BKWH, yang bisnis PLN tidak berhubungan langsung dengan penjualan listrik itu di Icon Plus. Saat itu sejak saat itulah muncul produk-produk kita seperti tadi ada PLN Mobile, ada TV, dan sejak tahun lalu kita punya bisnis yang namanya PV Rooftop. Dan pertengahan tahun ini bisnis ini ngapain? Ini ngapain? Kita sekarang punya anak perusahaan sendiri yang bergerak di bidang PV Rooftop yang namanya Icon Green. Itu sedikit next. Kurang dekat. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin membahas tema mengenai peluang dan tantangan masa depan PV rooftop di Indonesia.
masa depan solar energi di Indonesia, khususnya di segmen komersial, industri, dan residensial. Karena kalau kita bahas segmen yang utility scale itu beda lagi ya. Jadi ini sekarang Pencet pakai tangan kiri. Geraknya pakai tangan kanan. Oh, kayak mouse. Masa depan solar energi di Indonesia, khususnya untuk segmen komersial, industri, dan residensial. Wih. Ini data ini kan saya tampilkan. Data ini adalah data McKinsey. McKinsey pernah membuat research ya, dan memperkirakan demand PV rooftop sampai sekian tahun ke depan, dan terlihat sekali bahwa kenaikannya di Indonesia itu eksponensial. Data tahun 2024 di situ ditulis ada 535 harus presisi ya. megawatt demand. Oke. Dan itu ternyata kemarin terbukti di tahun 2024 ini demandnya lebih dari itu. Jadi pengajuan biar masuk kuota PLTS atap di atas demand yang diperkirakan oleh McKinsey. Jadi memang demandnya besar sekali, dan kita berkeyakinan kalau kita ketemu customer di pasar, demandnya terasa besar sekali, dan saya yakin tahun depan juga jauh lebih tinggi lagi. Next. Kemudian kita juga melihat biaya investasi solar energi di Indonesia terus menerus turun. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, di seluruh dunia juga turun ya. Jadi kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, biaya harga modul itu sudah turun 80%. Kemudian harga investasi PV rooftop saat ini ya, saat ini sudah di bawah 40 sen dolar ya. Di bawah 40 sen dolar per WP. Tahun lalu masih sekitar 55. Jadi turunnya jauh. Begitu juga harga baterai. Harga baterai mungkin tahun lalu kurang lebih 300 dolar per KWP, sekarang sudah 150. Jadi ini tentu saja akan menambah naiknya demand solar energi di Indonesia. Next. Di sisi lain juga kita melihat adanya tren kenaikan harga listrik. Kalau kita lihat data harga listrik 15 tahun terakhir, kelihatan bahwa harga listrik itu setiap tahun rata-rata naik ke 4,2%. Jadi compound annual growth rate-nya itu 4,2% per tahun. Nah, kita bisa melihat di tren ini